Halo kawan-kawan Kaditkans, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja. Jadi di video ini gue bakal ngebahas dan ngelanjutin lagi yang namanya masih layak nggak sih? Nah, di video masih layak nggak sih ini, jadi ini kita ngebahas tentang kamera-kamera jadul ya. Jadi ya menurut kalian masih layak nggak sih kamera-kamera tersebut gitu. Nah sebelum kita lanjut untuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini ngebahas tentang fotografi dan videografi tentunya. Nah bagi kalian yang mau ikut kursus private sama gua, kalian bisa langsung aja daftar ke langsung ke emailnya ya, @kaditkans.com ya. Jadi di situ kalian bisa langsung email aja jika kalian mau les privat sama gua. Langsung privat online ya. Jadi kita bisa video callan ya, kita ngebahas tentang kamera. Privat satu-satu. Jadi one by one. Oke. Kita lanjut ke videonya. Jadi kita bakal ngebahas tentang kamera yang menurut gua udah lama banget dan bahkan ini adalah kamera terkecil. Ya, kamera DSLR terkecil yang ada pada saat ini. Yaitu apa? Kamera Canon EOS 100D. Nah, banyak banget nih yang nanyain tentang kamera ini, teman-teman. Jadi ini adalah kamera DSLR yang sangat kecil ya. Mirip-mirip mirrorless, ya ukurannya sangat kecil dan beratnya juga enteng banget. Ngomongin berat ya, ini beratnya dari kamera sama lensa kitnya itu cuma 400 gram loh. Wow, ukurannya juga sangat kecil. Nah, gue mau ngebahas, jadi kamera ini tuh banyak banget disebut di luaran sana ya. Jadi ada beberapa penyebutan untuk kamera 100D ini. Di Jepang itu biasa disebut dengan Canon KISS X7 dan juga kalau di Amerika itu biasa disebut dengan Canon Rebel SL1. Nah, khusus untuk di Indonesia dan sekitarnya itu biasa disebut dengan Canon 100D. Uniknya apa? Selain dengan ukuran yang kecil, kamera ini juga ada beberapa keunggulannya. Mari kita bahas satu persatu ya. Sebelum kita masuk ke spesifikasinya, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau kamera ini diluncurkan pada tanggal 21 Maret 2013. Jadi udah sekitar 8 tahunan ya lumayan tua kamera ini. Tapi masih lebih tua yang kemarin kita review yaitu 1100D. Untuk harganya sendiri, di harga barunya itu kalau nggak salah ya sekitar 6 jutaan ya. Kalau gua salah tolong dikoreksi di kolom komentar, oke? Nah untuk harga secondnya sendiri itu ya cukup terjangkau. Ini cuman sekitar 2 jutaan aja, 2-3 jutaan. Ya menurut gua masih terjangkau lah. Nah mari kita langsung lihat spesifikasinya. Nah, yang gue bilang tadi ini adalah kamera tahun 2013. Jadi dia mempunyai megapiksel yaitu 18 megapiksel. Cukuplah 18 megapiksel di sensor APS-C. Dan teknologinya sendiri ini udah menggunakan Digit 5 prosesor. Jadi ya lumayan terbaru juga pada zamannya ya, Digit 5 prosesor. Ini sama seperti 1300 ataupun ya 1600D ya sama itu ya digitnya. Digit 5 prosesor. Nah, kita lanjut lagi. Dan ini mempunyai autofocus yang lumayan cepat juga dan mempunyai objek tracking ya. Jadi ini autofocusnya bisa langsung ngikutin si objeknya. Nah, untuk ngomongin ISO-nya itu ada di sekitaran 100 sampai 12.800 dan bisa di-extend sampai dengan 25.600. Jadi untuk pengaturan ISO-nya ya lumayan cukup besar ya. Untuk ukuran layarnya sendiri ini adalah layar 3 inci. Ya, lebih besar dari layar yang kemarin kita review, cuman 2,7 inci. Nah, karena ini kamera yang mempunyai layar 3 inci, nih ada keunggulan lagi dari kamera ini. Apa ya teman-teman? Keunggulan yang paling gue suka di kamera ini adalah layar sentuhnya. Jadi kalian bisa mengoperasikan menu-menu ataupun mengatur fokus menggunakan jari kalian. Langsung disentuh aja ke layarnya. Untuk urusan videografi, nah jangan khawatir karena ini kameranya udah mampu merekam Full HD loh 1080p dengan resolusi 30 frame per second. Jadi ya cukuplah untuk bikin video-video vlog ataupun bikin video-video ya keseharian kalian ya, video-video produksian gitu. Dan ada menariknya lagi, untuk autofocusnya ini udah cepet ya, jadi ya jangan khawatir. Yang gue bilang tadi udah ada AF trackingnya yang udah bisa ngikutin objeknya. Dan ini juga udah layar sentuh, jadi ya kalian kalau mau fokus-fokusin gampang banget, tinggal disentuh aja. Nah untuk titik fokusnya sendiri, ini cuman ada 9 titik fokus.
Sama sih kayak 1100D kemarin, cuman ini lebih cepat autofokusnya dan bisa kalian sentuh-sentuh. Di kamera ini udah ada flash internalnya, jadi kalian kalau mau motret-motret menggunakan flash bisa banget di kamera DSLR ini. Dan juga udah mendukung input audionya ya, jadi kalian kalau merekam video, kalian mau bikin audionya lebih bagus ya bisa pakai mic eksternal. Jadi ini kamera DSLR terkecil pada tahun 2013 mempunyai kualitas yang sangat oke. Yang gue bilang tadi, autofokusnya cepat, dan layar sentuh, 9 titik fokus, AF tracking, dan juga udah ada mic inputnya. Wah mantap ya kamera tahun 2013 ini. Oke kita lanjut ya untuk ngebahas continuous shotnya. Jadi ini dalam 1 detik bisa menghasilkan 4 frame. Ya cukup lah untuk kalian yang mau belajar fotografi. Nah ngomongin baterainya juga, ini tipe baterainya adalah LP12 ya teman-teman. Ya baterainya emang kecil sih karena emang ini khusus DSLR mini ya. Jadi DSLR seperti mirrorless. Kalau ngelihat dari fisik kamera ini ya emang kecil sih ukurannya. Cuman masih nyaman kok dipegang dan tombol-tombolnya ini nggak ribet karena ya ini kamera untuk pemula ya, entry level. Jadi buat kalian yang baru-baru belajar cocok banget nih kamera dengan teknologi-teknologi yang gue bilang tadi, yang udah mempunyai layar sentuh dan juga ada mic inputnya, dan kalian bisa merekam video sampai dengan Full HD 1080 30 frame per second, AF tracking yang cepat, dan ini juga udah 9 titik fokus, ISO bisa sampai 25600. Ya menurut gue dengan harga 2 jutaan di saat ini, kamera yang satu ini cukup menjadi pertimbangan buat kalian. Ya, kalau gue ada budget sekitar 2,5 juta, ya gue bakal cari nih kamera. Karena ini kamera DSLR terkecil yang ada pada saat ini. Wah, keren banget ya. Kalau dari diri gue sendiri, ngomongin masih layak enggak? Ya, kalau gue sendiri nih, gue misalkan gue ini adalah seorang fotografer pemula yang mau belajar tentang dunia fotografi ataupun videografi. Nah, gue cuma punya budget 2,5 juta sampai 3 jutaan. Ya, gue bakal ngambil kamera ini, Canon EOS 100D. Dengan lensa kit yang udah STM, jadi autofokusnya tuh udah pasti cepet banget nih. Dengan didukung juga teknologi AF trackingnya yang ada 9 titik fokus dan juga layar sentuhnya yang mempermudah kalian untuk pengoperasian kamera ini. Jadi ya menurut gue oke banget nih kamera untuk disikat, maksudnya untuk kalian beli ya. Nah jika ada pertanyaan untuk kamera-kamera selanjutnya, kalian boleh langsung aja komen di kolom komentar ya. Kira-kira kamera apa lagi yang bakal kita bahas. Sepertinya videonya udah ya cukup sampai di sini. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini. Yang gue bilang tadi, channel ini ngebahas tentang videografi dan juga fotografi. Bagi kalian yang mau ikut les privat gue, kalian bisa langsung email aja di kaditkan@gmail.com ya. Jadi ya di situ kalian bisa langsung email ke gue aja. Bang, gue mau ikut dong les privatnya berapa kira-kira? Nah mari kita bicarakan nanti. Makanya email gue dulu ya. Gue nggak bosan-bosan ngingetin kalian, apapun kameranya, yang penting hasilnya. Tetap jaga kesehatan kalian karena sekarang lagi musimnya pandemi. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam motret, salam Kaditkans. Bye-bye!